Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bernatina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, Ethereum, dan BNB ya. Jadi tadi pagi sudah saya update video juga itu mengenai XRP ya. Jadi adalah good news juga, potensi terdekat untuk si XRP seperti apa. Kalian bisa, mungkin yang tertarik bisa nonton videonya ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya mengenai Bitcoin, ETH, dan BNB ya. Oke, analisanya. Ini time frame 4 jam ya teman-teman, time frame 4 jam, sama seperti yang sebelumnya saya infokan ya. Kalau misalkan kita lihat dari Elliott Theory, bisa saja untuk wave keempatnya itu bisa di garis kuning ini ya. Memang di sekitaran $53.000 ya, 53.300-an dolar itu adalah bottom dari wave 4 ya teman-teman. Jika dia mampu mengalami kenaikan kembali. Kalau misalkan ini belum confirm dia menjadi tahanan yang cukup kuat ya teman-teman, dia berpotensi untuk hit ya terdekatnya next lagi di kisaran $50.000 dan bawahnya lagi tuh kisaran-kisaran 49.200 sampai $50.000 ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa target untuk bottom dari si wave 4 kita sebelum kita bisa lihat untuk Bitcoin bisa menuju ke wave 5 kecilnya dia ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari Elliott Theory. Ya, oke, karena memang di sini juga, nah ini bertemu atau berpapasan sebentar lagi dengan MA50 atau garis warna orange ini teman-teman. Nah, jadi menurut saya masih chance-nya masih besar ya. Kalau misalkan pun Bitcoin hit ke sekitar $52.000 itu masih wajar menurut saya ya teman-teman ya. Oke, kemudian apalagi yang bisa saya lihat dari technical analysis ini ya teman-teman. Kalau misalkan saya lihat ya teman-teman, ini saya geser terlebih dahulu ya, kita garis satu garis trend line ya teman-teman ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kita tarik garis supportnya ya. Dia cenderung lama kelamaan itu mengarah ke arah kenaikan gitu ya teman-teman, makin sempit gitu supportnya gitu ya. Kemudian trend line bagian atas yang resistnya itu masih sama di sekitaran sini. Nah ya, kalau saya lihat ini ya seperti membentuk pola triangle pattern. Nah, kurang lebih seperti ini, ascending triangle pattern. Ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat memang ini juga datangnya itu dari uptrend ya. Kemudian ada konsolidasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk uptrend kembali setelah dia breakout ya teman-teman dari resistennya. Nah, ini juga pola yang sama yang saya lihat ya dari si Bitcoin khususnya ya teman-teman ya. Jadi dia memang sudah hit 3 kali di sini ya teman-teman. Ini ya kisaran ini 1, 2, 3 teman-teman. Jadi sudah 3 mengalami ya hit lah kisaran-kisaran resistennya. Itu kan ambil dari swingnya ya teman-teman di kisaran-kisaran ini gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah 3 kali ya. Kalau misalkan kita turunin sedikit ya juga. Jadi memang kisaran-kisaran ini ya, kalau misalkan saya pakai brush pun kemudian rectangle ya. Jadi memang kisaran ini ya adalah resisten yang dihadapi. Ya, jadi memang menurut saya itu masih bisa kalau misalkan dari sudut pandang saya melihat ya, ini dari si ascending triangle pattern ya teman-teman ya. Jadi ini kemudian di sini juga ya. Kemudian ini juga ya ascending triangle pattern ya. Jadi makin lama supportnya itu makin mencut gitu ya teman-teman, kayak segitiga lah ya. Itu juga yang saya lihat dari si Bitcoin. Jadi ya menurut saya masih oke kalau misalkan dia memang koreksi lagi nih, hit ke area sekitaran supportnya ini. Mungkin pullback sedikit ya teman-teman, kisaran-kisaran 54.700 sampai 54.500 dolar teman-teman ya. Kisaran-kisaran itu kalau di hit dan kemudian dia mampu memantul teman-teman ya. Jadi kurang lebih saya gambarin pakai ini lagi, pakai brush ya. Dia kejedot lagi nih teman-teman, 3 kali nih kejedot ya. Dia retest up lagi teman-teman. Nah, di sini dia mungkin konsolidasi baru breakout teman-teman, untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Lalu kalau misalkan kita ukur dari pattern ini ya, kira-kira berapa sih mampu ya teman-teman ya. Kira-kira itu berapa sih mampunya dia dari retestnya aja ya teman-teman, dari retestnya ke area resisten. Nah, di sini kita ukur ya teman-teman, jika dia mampu breakout ya teman-teman, mungkin di kisaran-kisaran ini ya, setelah dia mengalami pemantulan ini sepertinya dia akan koreksi terlebih dahulu, meretest kembali dulu teman-teman ya, kemudian baru mencoba breakout. Kalau breakout itu kisaran-kisaran berapa sih? Targetnya kisaran 58.000 sampai 58.500-an dolar, ke kisaran itu teman-teman ya. Jadi ini sama sepertinya dengan resisten yang sudah saya garisin warna merah ini sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, kisaran 58.000 up ya teman-teman. Jadi ini pas banget dengan pattern ini. Ya, di situ memang ada resisten juga kisaran-kisaran 58.000 dolar. Ya, next target lagi di 60.000 dolar. Jadi itu adalah 2 area resisten yang penting untuk si Bitcoin sebelum dia bisa hit ke ATH sebelumnya. Cuman memang dia harus konsolidasi terlebih dahulu atau koreksi. Nah, ini nih tuh ya, koreksinya kencang banget, Bro. Tuh baru diomongin, guys. Lagi di record nih, ya. Ya, jadi memang ini berpotensi dia bakal retest terlebih dahulu ya untuk supportnya ini. Jikalau dia breakdown ya teman-teman dari pola ini, ya dia pas banget nih hit ke kisaran kotak ungu ini, dimana itu adalah
$52.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sama-sama mendukung. Kalau dia breakout pun memang ada resisten di sini. Yang sebelumnya sudah saya infokan resisten yang cukup kuat dan cukup penting, 58.000 dan $60.000. Itu kalau breakout. Jikalau dia di supportnya ini ya, di supportnya ini tidak mampu up ya teman-teman ya, atau rebound ya, confirm breakout ya, dia breakdown terlebih dahulu untuk meretest di area ungu ini yang sudah saya berkali-kali infokan ya. Probabilitasnya masih cukup besar jikalau dia memang untuk meretest di area sekitaran $52.000 ya, sebelum lanjut up lagi gitu ya teman-teman. Jadi potensinya masih besar. Jikalau dia breakdown, kalian harus udah siap gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si Bitcoin ya. Dari analisa jangka pendeknya dari si Bitcoin ini sendiri. Oke, kemudian kita bisa lihat dari Bitcoin Dominance juga, dia masih ya sideways aja sekitaran kisaran 44 ya, area itu ya teman-teman. Yang saya harapkan dia ya retest dulu lah di MA 50-nya nih di sini, atau malah lebih bawahnya di MA 200-nya atau garis warna hijau ini kisaran 42 ya teman-teman ya, supaya altcoinnya bisa lebih terbang lagi gitu ya. Oke, next lagi saya bahas untuk Bitcoin ya versi rupiah. Ini time frame 4 jam juga. Kalau kita tarik garis trendline juga ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tuh, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia kemungkinan besar kalau meretest juga ya sama halnya seperti yang versi dolarnya, jadi retest ya teman-teman. Di area ini adalah area penting. Kalau rupiah itu kisaran-kisaran 777 jutaan ya teman-teman ya. Sebelum dia kalau jika kuat naik retest lagi ya begini ya, untuk ke resisten atas lagi, next lagi kisaran-kisaran 820 jutaan lah kisaran itu teman-teman ya. Itu targetnya si Bitcoin ya. Kemudian kalau misalkan kita ukur pun ya teman-teman dari sini ya, dari sinilah ya ke bawah sini ya. Nah, tuh ya, ketika dia mampu breakout ya, masih kisaran-kisaran 820 jutaan emang ya targetnya. Jikalau dia breakdown ya teman-teman di area sini ya, kisaran-kisaran berapa? Kisaran 750 jutaan teman-teman. Ya kisaran-kisaran 750 jutaan ya untuk si Bitcoin ini sendiri, 745 juta sampai 750 jutaan. Ya, jadi ini adalah area yang harus kalian perhatikan nih teman-teman. Jikalau memang Bitcoin hit area sekitaran ini nih. Nih ya teman-teman ya, 745 sampai 750 juta. Mungkin saya garis ini tanda warna merah ya teman-teman ya. Jadi ini jikalau dia memang breakdown ya teman-teman ya, dari pola itu ya teman-teman segitiganya, ataupun kalau dia mampu breakout teman-teman. Jadi ini adalah dua area penting atau target ya. Jadi menurut saya kalau dari early teori ya masih wajar aja sih kalau misalkan dia masih koreksi lagi sedikit lebih dalam teman-teman ya, sebelum melanjutkan kenaikan ke wave 5-nya ya. Sama halnya seperti versi dolarnya juga tuh kenceng banget ya koreksinya teman-teman, kepentok di area ini resisten box warna kuning ini ya, kisaran-kisaran $55.700 sampai $56.000 teman-teman. Jadi area situ kita bisa lihat ya, selling pressure-nya lumayan kuat. Yang pertama di sini ya teman-teman. Kalau misalkan kita perbesar lagi ya teman-teman, nih ya, pertama di sini ya. Oke, pakai beras saja ya. Pertama di sini ya, tuh ya, kepukul mundur akhirnya rebound. Di sini juga kepukul mundur akhirnya rebound. Ya, di sini juga kepukul mundur ya teman-teman. Nah, apakah kali ini dia rebound ya atau ya breakdown malah teman-teman ya. Jadi ini adalah area penentuan atau cukup penting nih support ini teman-teman. Oke. Ini sekilas untuk Bitcoin ya. Jadi saya masih masih cukup yakin ya jikalau Bitcoin itu ya kemungkinan masih ada lah untuk hit sekitaran $52.000 teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan gini, nah kurang lebihnya seperti inilah sebelum dia lanjut up ke wave kelimanya dia atau wave 5 kecil dari Elliott Theory ya, di mana itu adalah wave 3 besarnya dia. Jadi ini 5 kecil, ini 3 besar gitu teman-teman. Jadi nanti ada wave 4 dia ABC correction terlebih dahulu, baru OTW ke 5 besar. Pasti ke 5 besar nanti 1 2 3 4 5 lagi. Ya, jadi di situ confirm untuk Neo ATH untuk si Bitcoin itu sendiri ya. Jadi itu teman-teman untuk si Bitcoin. Lalu lanjut lagi kita bahas untuk BNB ya. Oke, ini BNB teman-teman, bahasan untuk BNB. Oke, jadi masih sama seperti yang info kemarin saya infokan ya teman-teman. Jadi update sekitaran BNB itu kisaran support itu 5,8 sampai 5,9 juta lah itu teman-teman ya, support yang cukup kuat untuk si jangka pendek dari si BNB ini sendiri. Dan dia juga time frame 4 jamnya sudah berkali-kali masuk area oversold ya teman-teman ya. Ya, jadi memang terdekatnya resisten terdekat itu dia akan meretest untuk EMA 21 dan 34 ya, ada dua garis warna merah dan biru ini kisaran 6.050.000 ya teman-teman, kisaran-kisaran itu. Kalau misalkan saya itu terdekatnya untuk kalau misalkan dia retest ya, nih warna hijau. Oke, dan next lagi pasti di kisaran-kisaran berapa? Kisaran 6,2 jutaan teman-teman. Nah, sebentar saya tandain dulu ya teman-teman. Nah, jadi kisaran-kisaran ini
ya. Kisaran-kisaran ini untuk target si BNB next target di 6,2 jutaan ya. Jadi ini adalah dua box warna hijau itu adalah target, dan ini adalah masih zona supportnya yang cukup kuat terdekat untuk si BNB itu sendiri ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya info sedikit mengenai si BNB. Nah, kalau misalkan lebih bawahnya lagi itu di kisaran berapa, Bro? Ya di sini teman-teman. Nah, di sini. Untuk support lebih bawahnya lagi dari si BNB itu sendiri ya. Warna merah aja juga itu sekitaran kisaran 5,6an ya teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si BNB ini sendiri, Bitcoin. Kemudian saya bahas juga untuk si ETH atau Ethereum ya teman-teman ya. Oke, jadi Ethereum ini masih lebih bagus daripada si BNB. Kenapa? Karena dia ini masih bisa bertahan di atas EMA 34 yang atau indikator garis warna merah ini teman-teman ya. Ketika dia sudah mengalami penguatan atau mantul nih teman, cukup kuat juga ya mantulnya teman-teman ya si Ethereum ini sendiri ya. Jadi memang masih sama ya teman-teman, seperti video sebelumnya. Ini adalah di atas 50 juta, di sekitaran 50 juta ini ya teman-teman adalah support yang cukup terdekat lah ya, terdekat untuk si Ethereum. Nah, terdekat dan penting juga sih untuk si Ethereum ya teman-teman ya. Nah, untuk bawahnya lagi itu kisaran-kisaran berapa, Bro? Ya, saya masih yakin ya teman-teman ke kisaran 47 jutaan ini adalah cukup kuat untuk si Ethereum, karena beberapa kali menjadi support dan resisten juga. Ini resist cukup kuat lah ya teman-teman untuk si Ethereum. Jadi itu untuk si Ethereum ya. Dan next bawahnya lagi itu kisaran berapa support ya teman-teman ya, di kisaran sini ya teman-teman ya, di sekitar 44.800 sampai 45 juta rupiah ya. Jadi ada beberapa support ini terdekat, dan ini dua support bawah yang cukup kuat untuk si Ethereum jangka pendeknya ya teman-teman. Kemudian yang nanyain untuk resistannya, masih resisten terdekat itu di kisaran-kisaran ini teman-teman. Nah, itu kisaran 51.500-an sampai 52 juta rupiah. Saya ganti warna hijau aja ya. Ini untuk si Ethereum ya teman-teman ya, jangka pendeknya atau terdekat ya, resist terdekat ya teman-teman ya. Sebelum dia bisa lanjut OTW ke tertinggi sebelumnya, yaitu di kisaran sini teman-teman ya. Saya tandain di sini ya, di sini ya, itu kisaran-kisaran 56 jutaan teman-teman ya. Jadi ada dua skenario ya teman-teman untuk support dan resisten dari si Ethereum ini sendiri ya. Jadi kalau misalkan dia lanjut koreksi lagi, retest lagi ya, masih ke kotak warna merah ini ya, masih wajar menurut saya gitu ya teman-teman, karena memang itu support terdekat dia untuk di retest beberapa kali, di retest ya teman-teman. Kalau misalkan kita perhatikan juga ini ya, bisa menjadi double bottom juga ya. Di sini adalah bottom 1, di bottom 2. Jadi bisa sekali untuk menjadi double bottom ya teman-teman, untuk bisa mengalami penguatan. Tapi kalau misalkan dia malah sekarang karena efek Bitcoin ya, dia terseret koreksi kembali, ya udah mau bagaimana lagi. Ataupun dia terpentok ya teman-teman di resisten atau kotak warna hijau ini, dia koreksi lagi menjadi triple bottom teman-teman ya. Bisa nggak? Bisa aja, karena misalkan kita bisa lihat ini adalah resisten terkuat terdekat. Dia berapa kali pun rejection di situ teman-teman ya, beberapa kali rejection di situ untuk si Ethereum. Jadi wajib sekali diperhatikan dua area ini ya teman-teman, support dan resisten terdekat dari si Ethereum ini sendiri. Oke teman-teman, jikalau memang dia bisa close di atas EMA21 atau garis warna biru ini ya, potensi dia hit lagi atau OTW ke resisten terdekatnya kisaran 51.500 sampai 52 juta lagi setelah dia mantul dari box warna merah ini ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk Ethereum, BNB dan Bitcoin terlebih lebih pentingnya ya teman-teman ya. Udah saya infokan ke kalian ya. Kalian bisa dior kembali dan research mandiri kembali ya. Bisa saja analisa saya salah dan mungkin saja analisa kalian jauh lebih tepat. Itu aja teman-teman, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang masih bingung dari analisa atau video saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.